Soalnya nggak ditutup ini. Soalnya aman. Udah jelasin dong. Iya. Pasti gimana boleh. Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Spender apa-apa.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bil amali wat ta'ati thayyibatil hayah wa tanazzulul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus pondok pesantren Darul Quran Imam Asy-Syafi'i, para ustadz-ustadzah, para santri, seluruh pondok pesantren Darul Quran Imam Asy-Syafi'i. Puji syukur kita pada hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2023. Salah satu nikmat terbesar bagi kita selaku warga pondok pesantren yang ada di wilayah Nusantara Indonesia ini. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat untuk bisa melaksanakan upacara bendera yang merupakan salah satu bentuk cinta santri kepada tanah air tercinta ini, juga sebagai bentuk komitmen untuk santri mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan warisan dari para ulama dan para pejuang. Maka upacara ini menunjukkan rasa syukur kita selaku warga pesantren pondok pesantren Darul Quran Imam Asy-Syafi'i yang Allah telah anugerahkan kemerdekaan yang diberikan Allah selama 78 tahun, yang mana bukan sesuatu yang mudah diperoleh, melainkan jerih payah dengan segenap tenaga, bahkan taruhan jiwa dan nyawa. Patut kita syukuri sebesar-besarnya anugerah ini. Anugerah yang tidak bisa kemudian ditukar dengan harta, dengan jiwa. Oleh karena itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal kita ikut melaksanakan upacara memperingatinya. Hujan yang menimpa kita pada tahun ini tidak seberapa dengan nyawa, darah yang dikorbankan oleh para pejuang untuk merebutkan kemerdekaan di Republik Indonesia ini.
Oleh karena itu, salah satu ulama masyhur, Allahumma yarham, Mbah Mainun Zubair, pernah mengatakan bahwa angka 17 Agustus, angka yang keramat, kata beliau. Bahkan Nabi kita sendiri tidak membuahkan angka 17. Salah satunya peristiwa agama yang penting jatuh tanggal 17 Agustus adalah nuzulul Quran, bahkan turunnya Quran. Dan bahkan nuzulul Quran terjadi 17 Agustus juga bertepatan dengan bulan Agustus. 17 Agustus juga tanggal sakral bagi bangsa Indonesia, yaitu menjadi penanda terlepasnya belenggu dan perbudakan oleh penjajahan. Oleh karena itu patut kita syukuri. Apa yang kemudian penting bagi pesantren 17 Agustus ini? Yang pertama adalah pesantren salah satu institusi yang menjadi penyambung tongkat estafet pencetak generasi muda yang unggul dalam ilmu, yang tidak hanya dari sisi agama tetapi unggul di bidang keilmuan yang lain. Pesantren sebagai sebuah lembaga yang merdeka dan punya otoritas penuh terhadap kurikulum yang diajarkan, yang tidak hanya mencetak ahli agama atau kemudian pejuang keagamaan, tetapi juga di segala bidang. Tentu kita bisa menyaksikan para pemimpin-pemimpin negara ini adalah lulusan pondok pesantren yang telah banyak memberikan sumbangan terbesar kepada negara yang kita cintai. Yang nomor 2, pesantren adalah wadah berijtihad para kiai, para santri memberikan kemerdekaan, mencurahkan pikiran tenaga dalam menggali serta memajukan negara Indonesia ini. Yang ketiga, makna kemerdekaan untuk pesantren dapat diartikan sebagai penanaman nilai-nilai kemandirian kepada para santri untuk bisa bangun, bangkit, maju, membawa negara bersaing dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, pesan yang penting bagi santri pondok pesantren Darul Quran Imam Masyafi, kemerdekaan kita maknai harus merdeka dari sifat malas, merdeka dari kebodohan. Berjuanglah kalian, mari kita berjuang memajukan negara Indonesia ini dengan potensi kalian yang masing-masing dimiliki. Majukan negara ini melebihi pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita. Jangankan dengan tenaga, pikiran, bahkan nyawa kalian pertaruhkan untuk negara ini, sehingga kemudian dengan kita bersungguh-sungguh belajar, bersungguh-sungguh berjuang, bahkan menghafal Quran di pondok pesantren Darul Quran Imam Masyafi adalah bentuk kalian menyumbang tenaga pikiran kalian untuk kemajuan bangsa ini. Sebagai penutup, 3 pesan mahfudzat yang telah kita hafalkan bersama-sama di pondok pesantren ini. Yang pertama, man jadda wajadah, barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Yang kedua, man sabara dhafira, barang siapa bersabar maka dia akan beruntung. Kemudian yang terakhir yang telah kita hafalkan mahfudzatnya, wa man ladzatu illa ba'da ta'abi, tidak ada kenikmatan, tidak ada kesuksesan, tidak ada satu kebahagiaan di muka bumi ini kecuali engkau harus bersusah payah dulu, berjuang sekeras tenaga sampai darah penghabisan, memuliakan orang tua, memuliakan guru, dan memuliakan diri sendiri di atas bumi negara Indonesia ini. Selamat menjadi santri pondok pesantren Darul Quran Imam Masyafi. Jangan kalian pulang sebelum kalian sukses di pondok pesantren, sebelum bisa menghafal 30 juz dan berakhlak dengan Quran. Demikian yang bisa kita sampaikan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional.
Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai keindahan yang menciptakan sendiri segala yang indah, wahai pencipta yang melimpahkan sendiri segala anugerah, wahai Maha Pemurah yang telah menganugerahi kami negeri sangat indah dan bangsa yang menyukai keindahan. Ya Allah yang telah memberi kami kemerdekaan yang indah, demi nama-nama agungmu yang maha indah, demi sifat-sifat sucimu yang maha indah, demi ciptaan-ciptaanmu yang serba indah, anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bangsa kami kepekaan menangkap dan mensyukuri keindahan anugerahmu, keindahan merdeka dan kemerdekaan, keindahan hidup dan kehidupan, keindahan manusia dan kemanusiaan, keindahan kerja dan pekerjaan, keindahan sederhana dan kesederhanaan, keindahan kasih sayang dan saling menyayang, keindahan kebijaksanaan dan keadilan, keindahan rasa malu dan tahu diri, keindahan hak dan kerendahan hati, keindahan tanggung jawab dan harga diri. Anugerahilah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bangsa kami, kemampuan mensyukuri nikmat anugerahmu dalam sikap indah yang engkau ridhai. Selamatkanlah jiwa-jiwa kami dari noda-noda yang mencoreng keindahan martabat kami. Pimpinanlah kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bangsa kami ke jalan indah menuju cita-cita indah kemerdekaan kami. Kuatkanlah lahir batin kami untuk melawan godaan keindahan-keindahan yang menyeret diri-diri kami dari keindahan sejati, kemanusiaan, dan kemerdekaan kami. Merdekakanlah kami dari belenggu penjajahan, apa yang selain menjajahmu, termasuk penjajahan diri dari kami sendiri. Kokohkanlah jiwa kami untuk menjaga keindahan negeri kami. Ya Malikul Mulki, ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa,
Jangan kuasakan atas kami karena dosa-dosa kami, penguasa-penguasa yang tidak takut kepadamu dan tidak mempunyai balas kasihan kepada kami. Anugerahilah bangsa kami pemimpin yang hatinya penuh dengan keindahan cahaya kasih sayangmu, sehingga kasih sayangnya melimpah ruah rakyatnya. Jangan engkau berikan kepada kami pemimpin yang merupakan isyarat kemurkaanmu atas bangsa kami. Wahai Maha Cahaya di atas segala cahaya, pancarkanlah cahayamu di mata dan pandangan kami. Pancarkanlah cahayamu di telinga dan pendengaran kami. Pancarkanlah cahayamu di mulut dan perkataan kami. Pancarkanlah cahayamu di hati dan keyakinan kami. Pancarkanlah cahayamu di pikiran dan sikap kami. Pancarkanlah cahayamu di kanan dan di kiri kami. Pancarkanlah cahayamu di atas dan di bawah kami. Pancarkanlah cahayamu di dalam diri kami. Pancarkanlah cahayamu, ya Maha Cahaya, agar kami dapat menangkap keindahan ciptaanmu dan meresapinya dengan menangkap keindahan anugerahmu dan mensyukurinya, agar kami dapat menangkap keindahan jalan lurusmu dan menurutinya, dengan dapat menangkap keburukan jalan sesat setan dan menghindarinya. Pancarkanlah cahayamu, ya Maha Cahaya, agar kami dapat menangkap keindahan kebenaran dan mengikutinya, dapat menangkap keburukan kebatilan dan menjauhinya, agar kami dapat menangkap keindahan kejujuran dan menyerapnya dalam menangkap keburukan, kebodohan dan mewaspadainya. Pancarkanlah cahayamu, ya Maha Cahaya, sinarkanlah dan jangan sisakan sekelumit pun kegelapan di batin kami, ya Maha Cahaya di atas segala cahaya. Jangan biarkan syirik dan dengki, hasud dan benci, ujub dan takabur, serakah dan kejam, kebencian dan dendam, dusta dan kemunafikan, gila dunia dan memuja diri, lupa akhirat dan takut mati, serta bayang-bayang hitam lainnya, menutup pandangan mata batin kami